Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih karuniakan kepada kita qalbu yang beriman. Tidak hanya qalbu yang beriman, Allah juga curahkan pada jasadiah kita sehat yang tak terbilang. Sehingga dengan dua perangkat ini yang akan mampu memaksimalkan amaliyah puasa Ramadan kita. Apa gunanya qalbu yang beriman sementara jasadiah kita sakit-sakitan? Berharap untuk maksimal dalam setiap amalan kita. Tapi kemudian ketika jasad kita sehatnya sudah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda keinginan yang besar untuk menciptakan konsep takwa dalam diri kita tidak akan terwujud karena kurangnya sehat kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita perlu menjaga sehat kita pula agar kita mampu memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Tahaturkan, kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, tauladan dan figur kita sebagai umat manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir ini saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah untuk mengingat penggalan kalimat akhir dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebelumnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kata Imam Ibn Battal ketika memberikan tafsir syarah dari kalimat ghufira, bukan tafsir ya, syarah dari kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ini, semua manusia punya keinginan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat permintaan umum dari setiap manusia. Apakah dia pendosa dan bermaksiat kepada Allah ketika ia dipanjangkan usianya di bulan suci Ramadan, apalagi bertemu dengan akhir Ramadan ini, maka satu kalimat yang harus ia terus ungkapkan dalam dirinya, semoga Allah mengampuni sekian dosa yang pernah saya lakukan sebelum memasuki pintu Ramadan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud dalam diri manusia ketika dua unsur sebab tadi, imanan wa ihtisaban, tidak dipakai sebagai perangkat untuk meminta ampunan itu. Karenanya mengawali puasa ini Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk kata perintah terdahulu dengan kalimat kutiba, tapi ia dahului dengan panggilan harfun nida dalam bahasa Arab, yaitu panggilan yang kemudian dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehormatan amanu, seakan-akan ingin menunjukkan ada satu keistimewaan dari panggilan di bulan suci Ramadan ini. Allah menyurat dengan istimewa kepada setiap manusia, apakah dia bermaksiat kepada Allah ataupun tidak, dalam keadaan ia berlaku dosa, bergelimang dosa ketika ia dijumpakan dengan bulan suci Ramadan,
itu tanda ada satu keistimewaan yang diinginkan oleh Allah. Ia harus kembali ke titik di mana dasar ia memulai hidupnya. Makanya dalam konsep tradisi spiritualitas Islam ada kalimat roja'a, kembali. Dan ini dipakai dalam tradisi spiritualitas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata kembali itu dalam definisi spiritualitas Islam ialah titik awal berangkat. Titik awal berangkat setiap mukmin ialah fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kesucian ini disengajakan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap tahunnya, diulang-ulang Ramadan itu kepada kita, seakan-akan ingin mengabarkan kepada manusia pendosa, duhai kalian yang sekarang bermaksiat kepadaku, cari titik kembalimu. Dan titik kembali itu adalah awal berangkat kita. Ketika Allah klaim kita, keberangkatan kita adalah fitrah, maka seharusnya kesucian itu kita harus jaga. Makanya kaitan Ramadan dalam definisi secara harfiah yaitu pembakaran. Pembakaran ini adalah pembakaran spiritualitas. Maknanya sifat palsu diri manusia ketika ia bergelimang, berkecimpung dalam kehidupan dunia. Ada wujud dalam diri manusia itu ada dua, Pak. Ada wujud asli, yang asli ini adalah fitrah. Dan yang kedua adalah wujud palsu. Wujud palsu ini seiring dengan kehidupan kita, maka kemudian akan merubah karakter fitrah kita. Sehingga Ramadan sebagai pembakaran ini menghadirkan kita agar kita dibakar secara spiritual, sehingga di akhir Ramadan akan muncul wajah asli kita. Wajah asli seorang mukmin, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum syariat di 2 tahun, di 2 Hijriah itu diawali, disyariatkan kepada baginda Nabi dan para sahabatnya. Ternyata Nabi Muhammad SAW di fase Mekah 13 tahun sudah menanamkan iman ke dalam diri para sahabat, sehingga mereka mampu memaksimalkan amaliyah puasanya. Karena 13 tahun mereka dijadikan manusia yang asli. Kemudian yang kedua, perangkat untuk agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi menjelang akhir ini. Kita bermohon kepada Allah agar ihtisaban itu, kekuatan tekad yang kuat itu harus ada dalam diri kita. Kata Imam Al-Khattabi mengungkapkan makna ihtisaban. Ihtisaban ay azimatun wa huwa ay yasumahu ala ma'na rukbati fi thawabi. Ihtisaban itu dalam diri seorang mukmin yaitu kecintaan dirinya terhadap pahala yang diberikan oleh Allah terkhusus dalam bulan suci Ramadan. Tayyibati nafsihi bidzalika ghairi mustaskilin lisiyami. Lalu kemudian dengan kebaikan dirinya ia tidak menganggap beban puasa ini. Banyak, Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ramadan 1 hari, 2 hari masih dalam ketenangan batin dalam dirinya, tapi 10 hari, 20 hari goyangan goncangan ketakwaan itu mulai merebak, menjamur dalam setiap penjuru fikriyah dan batiniah kita, sehingga oleh lebaran, baju lebaran itu bagian dari cara agar fitrah itu tidak terarah, tidak konsisten untuk tetap dari satu sampai akhirnya. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya di 10 pertama ia cari Lailatul Qadar, tidak ia dapatkan. Di 20 hari pertengahan ia tidak dapatkan. Baru di 10 terakhir ia dapatkan.
dalam penjelasan hakikinya, kenapa di 10 terakhir? Padahal Ramadan itu adalah kumpulan hari yang agung. Di 10 terakhir itu menunjukkan bahwasanya setan dan nafsiyah kita akan selalu menggoda dari setiap segala penjuru, dari vertikal, horizontal, dan dari arah penjuru angin akan selalu menggerogoti kualitas puasa kita, sehingga yang terjadi dalam ibadah puasa kita tidak menjadi pembakaran. Wujud palsu kita tetap terjaga sampai akhir Ramadan, sehingga yang diinginkan oleh Ramadan untuk membakar wujud-wujud palsu itu sehingga menjadi wujud asli ketika setelah Ramadan tidak menjadi keharusan. Maka perlu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wujud palsu dalam pekerjaan ada sehingga kita seakan-akan menjadi Tuhan, penentu takdir rezeki seseorang. Itu wujud palsu. Dalam jabatan ada wujud palsu. Dalam pekerjaan, dalam hubungan interaksi sosial, semua ada wujud palsu. Di dalam Ramadan ini kita dibakar agar wujud palsu itu hilang, sehingga yang terjadi adalah titik roja itu tadi. Titik kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali bukan pada titik berangkat kita, maka kita kembali dalam keadaan tidak soleh. Karena titik kembali itu sama dengan titik berangkat kita. Kalau titik berangkat kita ialah fitrah, kesucian, maka seharusnya kembalinya kita juga harus dalam keadaan kembali dalam keadaan fitrah. Terbakar semua wujud-wujud palsu kita dalam Ramadan ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.